Saya masih lagi berpegang melihat perlunya akses keluar masuk Kerinci ini lebih baik lah. Ya. Kita tak pandai mencari peluang, itu yang kita kerja berat tapi tak bisa senang-senang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan podcast kita PMKJ Talk. Hari ini kita ketemu lagi ya dengan kehadiran tamu yang cukup jauh dari negeri seberang. Beliau tidak lain adalah diaspora kita. Beliau adalah Datuk Kuris Nur. Sehat tuh? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Terima kasih Datuk sudah berkenan kita bincang-bincang. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa mendapatkan masukanlah untuk orang Jambi yang ada di Indonesia maupun yang di luar. Kita sebut dengan diaspora. Datuk bisa cerita nggak? Datuk itu lahirnya di mana? Ya ini terlebih dulu saya ucap selamat berpuasa lah. Ya saya cerita sedikit lah ya latar belakang saya. Saya memang asal orang Malaysia lah, lahir di Malaysia. Tapi ibu bapak saya orang Indonesia ya. Kalau di Jambi itu Kerinci lah. Kabupaten Kerinci lah. Iya, warga Kerinci lah. Iya, iya. Ayah dan ibu saya. Jadi saya tak tahu, katanya dulu mengikut dari arwah ayah saya ketika perang dengan British ya, dengan Inggris ya. Oh, iya. Ayah saya ini juga orang politik juga lah barangkali, perjuangan juga ya. Jadi balik ke Kerinci. Ayah saya lahir di Malaysia, tapi keturunan Kerinci. Jadi dia balik ke Kerinci, mungkin dikejar oleh Inggris ya, lari ke Kerinci. Jadi lama di Kerinci, terus berkahwin dengan arwah ibu saya lah. Ya, nama kampungnya tu Lolo, nama kampung tu. Barangkali ada lah Lolo. Lolo. Ya. Sudah berapa kali Datuk pulang kampung ke Kerinci, Datuk? Oh, selalu juga lah dulu. Ini lama tak pergi dah ya. Terakhir kapan, Datuk? Berapa tahun? 10 tahun dulu lah. Lama tak pergi. InsyaAllah lah nanti pergi lagi lah kan. Belum ada kesempatan. Jadi pas berkahwin, dapat 2 orang anak. Saya belum lahir ya. Dapat 2 orang anak. Dibawa ke masa itu sudah tanah Melayu lah, belum Malaysia saya rasa. Tahun 56. Belum merdeka lagi Malaysia. Iya, belum ya. Ya, dibawa kakak saya dengan abang saya yang lahir Indonesia lah, lahir di Kerinci lah. So dibawa tahun 56, 55, 56 lah, saya tak jelas lah sekitar itu. Kemudian baru 2 tahun selepas itu baru saya lahir lah. Jadi kiranya saya asli orang keturunan Kerinci lah, asli keturunan Kerinci. Ya, Jambi ya. So dibesarkan di Hulu Langat ya. Kampung saya di Hulu Langat. Hulu Langat. Tidak jauh juga lah dari Kuala Lumpur. Dibesarkan, artinya disekolahkan ya. Daripada Hulu Langat, masa ketika itu kan tahun 60-an ya, 70-an. Hulu Langat ini pun tidak maju mana lah, masih kampung kan. So saya sekolah menengah dasar sampai sekolah menengah pertengahan tu sekolah menengah SMP ya orang kata ya. SMP ya. Hulu Langat. Lepas tu sekolah menengah atas saya di Kuala Lumpur ya, saya belajar di Kuala Lumpur. Itulah kisahnya sedikit. Saya punya 4 orang adik-beradik ya. 2 dari lahir di Indonesia dan lagi 2 orang lagi lahir di Malaysia lah begitu. Jadi Datuk apa kegiatan sekarang? Saya selepas saya tamat sekolah ya, saya bekerja di kerajaan lah, kalau di sana pemerintah ya. Oh, kerajaan ya. Saya bekerja sebagai pegawai penguatkuasa undang-undang. Sekitar 20 tahun lah saya bekerja. Saya pensiun awal Pak Soki ya, kerana saya terlibat dalam politik, terus menjadi ketua parti ya. Kalau di sini namanya ketua parti, kalau di sana ketum ya dipanggil ya. Tahun 2000 lah. Jadi Datuk adalah anggota parlemen lah. Kalau di Indonesia namanya anggota DPR atau DPRD. Ya. Tahun 1999 ada pemilu. Ya. 1999 pemilu. So saya
dipilih lah untuk bertanding. Ya, itu ceritanya mulalah. Tapi saya pun terlibat dalam perniagaan ketika itu, Pak Soki. Saya punya hotel di Melaka, beberapa perniagaan-perniagaan lain lah. Tapi kerana politik kan bisa aja kan masuk kan. Maaf Datuk, saya tanya Datuk. Jadi Datuk masuk anggota DPR atau parlemen ya. Ada tingkat, kalau di Indonesia kan ada tingkat provinsi, kabupaten. Datuk kalau pada waktu jadi anggota parlemen itu banyak keluarin dana nggak Datuk? Apakah keluarin uang banyak-banyak juga Datuk? Tak ada. Keluar uang mesti ada lah, tapi tidak banyak lah. Kita contohnya kita biaya untuk makan minum, kita jumpa orang kan. Misalnya kita ada buat pertemuan, kempen ya. Kempen ada Pak, sana pun kempen ya. Kempen ada. Jadi tapi tidak ada bagi-bagi uang Datuk. Tak ada. Tak ya. Tak boleh ya. Tak boleh bagi uang. Memang tak boleh lah. Sebab apa? Kerana di sini ada apa ni pengintipnya ya. Kalau kita buat begitu, kemungkinan batal keputusan kita tu. Ada berlaku. Bukan saya kata tidak ada Pak Soki, berlaku. Kemudian dibawa ke mahkamah dan keputusannya batal lah. Jadi yang menang tu bisa kalah lah, diputuskan mahkamah tidak layak lah. Jadi ulang baliklah pemilu pilihan rayanya. Begitu. Jadi tak ada orang buat sangat lah. Saya kata nak cakap 95% buat pun tak ada. Tapi kalau biaya misalnya kita panggil orang kan, menjamu makan lah. Menjamu makan boleh. Tapi bagi-bagi uang tak ada lah. Saya sendiri pun dulu saya calon ya. Jadi saya ada jentera saya. Jentera tu saya bagi uang lah, bantu. Contohnya kalau mau kita tampal poster-poster ya. Mesti kita gunakan orang, dia nak perlu minum, duit bensinnya, duit petrolnya kan. Jadi ini sajalah biaya kita. Jadi Datuk terpilih jadi anggota parlemen. Iya. Tahun 1999. Berapa tahun Datuk jadi anggota parlemen? 10 tahun. Oh, lama ya? Berarti 2 periode lah. Kalau di Indonesia kan per 5 tahun. Ya, 2 periode lah. 2 penggal lah. 2 penggal ya. Nah, Datuk bisa ceritakan juga nggak, habis bekerja sebagai pegawai negeri kerajaan, kemudian ikut parti, dan alhamdulillah ikut parti menang, kemudian jadi anggota parlemen selama 2 periode, kemudian sama juga berbisnis lah, berusaha. Apa yang membuat Datuk bisa sukses di bidang itu? Di politik, satu lagi di bidang bisnis lah. Apa rahasianya Datuk? Ya, yang pertama harus kerja betul-betul lah, kerja kuat lah. Kerja keras ya? Kerja keras. Misalnya kita mencari peluang, masa saya dulu pernah ada, saya banyak dulu restoran besar-besar ya, restoran yang maksudnya high-end restoran lah, maksudnya cantik. Biayanya pun mau buat restoran pun sampai 1 juta ya, untuk hiasan dalaman aja, belum lagi modal. Jadi usaha tu mesti sungguh-sungguh lah, sehingga kita bisa berjaya. Kemudian kadang-kadang ya kita usaha, kalau Allah tak bagi pun dia tak jadi Pak Soki kan. Tapi insya-Allah kalau kita usaha, seringnya kita akan capai kejayaan. Kita cari peluang ya. Ini kena kita usahakan sendirilah. Saya pernah punya hotel di Melaka ya. Banyak orang-orang Pekanbaru datang berobat ke Melaka kan, terkenal ketika itu. Apa nama hotelnya tuh di Melaka tuh? Iris Hotel, Hotel Iris. Iris Hotel, Iris Hotel, ya. Kalau yang di KL namanya apa tuh? Saya lupa. Dulu kita pernah nginap di sana bersama Pak Ketum. Nama hotelnya apa tuh? Midaris Hotel, Midaris Hotel ya. Oh ya, saya ingat sekarang. Itu agak besar lah hotel tuh, dia bintang 3 lah, bintang 3 ya. Kamarnya pun 100 lebih. Bintang 3 ya. Ada kolam renang semua lah. Perniagaan lain pun saya buat, hartanah pun saya ada buat juga usaha kan. Tapi sekarang nih Pak Soki umur pun dah sudah meningkat ya. Jadi agak tidak aktif lah, kebanyakan tu sudah saya sewakan ya. So, itulah usaha saya sehingga jelas sekarang ni saya banyak rehat lah, banyak apa. Tetapi saya ada juga lah nak buat hartanah ni ya. Saya ada main hartanah sikit lah, saya jual beli hartanah lah. Mana kalau ada peluang lah gitu kan. Sekarang bisa dapat yang murah kan. Kita beli, kita cantikkan, dan kita bisa jual mahal sikit lah. Macam tu.
Datuk, berapa tahun yang lalu saya dan Pak Ketum dan rombongan kan ada berkunjung ke KL. Salah satunya adalah kami mengunjungi Kampung Kerinci, satu kawasan di dekat Kuala Lumpur. Ya, di sana ada monumennya. Bisa Datuk ceritakan kenapa ada Kampung Kerinci di Kuala Lumpur? Ada tulisan nama juga di sana. Mungkin Datuk bisa Ada, ya. ceritakan. Saya di Kampung Kerinci ini terletak di Kuala Lumpur ya. Betul-betul di pusat di tengah-tengah Kuala Lumpur itu juga ya. Bangsa ya. Jadi Kampung Kerinci ini sebelah Bangsa. Jadi asalnya Kampung Kerinci ini dibuka oleh Haji Abdullah Hukum. Ini orang-orang Kerinci. Saya dengar dia asal, saya tak tahulah, Kerinci ini kan banyak kampung-kampung ya, banyak dusun ya. Itu saya tak pasti dusun mana lah, tapi bukan dari Lolo, bukan dari Jujun lah. Mungkin dari tempat Sungai Tutung pun ada kan. Saya dengar dari Sungai Tutung lah, saya tak jelas tentang tu. Tapi Ustaz memang orang Kerinci dan dia datang, saya difahamkan sekitar 1900 awal lah. Kemungkinan juga 1890-an gitu. Datang ke tanah Melayu ketika itu kan. Sehingga dia dapat kawasan diberi oleh Sultan. Masa itu kan Sultan masih kuat kan. Jadi Sultan yang memberi dia tanah. Kemudian dia dilantik menjadi dengannya macam ketua kampung juga lah, ketua masyarakat ya. Sehingga dia berjaya membuka Kampung Kerinci lah. Sampai hari ini masih ada Kampung Kerinci itu. Jadi perkiraan Datuk ada berapa banyak orang Kerinci ada di Malaysia? Ya. Saya rasa saya banyak juga. Saya banyak kenal orang Kerinci. Orang Jambi pun ada. Ya, orang banyak Jambi tak banyak sangat. Sejak kebelakangan ini ada orang Jambi juga datang ke orang Sorolungun kan. Dia kerja kan, datang. Sorolungun, apa lagi, Muaro ya, Muaro ada Muara kan? Jambi, Muara Bungo. Muara Bungo, ya. Ada, saya pun jumpa dia orang juga lah, jumpa tanya kan. Saya cakap saya orang Jambi juga, tapi Kerinci lah. Wow, dia tahu. Dia tahu, dia kata. Jadi banyak kan orang Kerinci lah kalau di Malaysia ni kan. Yang saya nampak orang Kerinci lah ya, yang ramai ya. Datuk, kita kan ada organisasi masyarakat Kerinci dan masyarakat Jambi. Kalau masyarakat Kerinci kan namanya HKK. Kemudian kalau Jambi kan ada BMKJ ya nasional dan sudah dibentuk di Kuala Lumpur. Apa kegiatan yang biasa dilakukan untuk silaturahmi, bersosialisasi sesama orang yang sekampung dari Kerinci atau dari Jambi itu? Ya, kalau kita cakap tadi, kalau yang datang dahulu ya dan jadi warga negara misalnya, banyak juga seperti saya kan, ada juga orang Kerinci yang berjaya dalam bidang politik ya, dalam sektor-sektor kerajaan ni ada 3-4 orang yang berpangkat yang tinggi ya, yang memang asal ada ataupun asal usulnya orang Kerinci ataupun memang ada darah Kerinci. Misalnya Governor Menteri Besar Selangor dulu ya. Itu orang Kerinci itu. Katanya ada juga yang level menteri, orang dari Kerinci atau dari Jambi itu. Ada itu baru-baru juga, tapi dia sudah tidak menjabat lagi. Rina Harun. Ini dia menang perempuan ya. Perempuan. Ya, dia tapi tak lama lah, dia 2 tahun setengah begitulah, karena partainya jatuh kan. Bila parti itu jatuh, jadi dia orang pun jatuh lah. Memang ketika itu politik Malaysia ni agak gawat. Baru-baru ni kan. Agak gawat. Perdana Menteri tukar 2-3 kali. Dia di dalam kumpulan yang jatuh itulah, dijatuhkan. Terus tidak lagi menjabat lah. Gitu. Kalau nak cakap lagi ada Datuk Seri Mazna Harun, ini orang Kerinci. Tan Sri Muhammad Taib, dulu banyak di Greek orang Kerinci ini, banyak di Greek. Ya. Kemudian kalau jabatan kerajaan ini ada satu orang wanita ya, orang Kerinci betul, asli Kerinci, Tan Sri Nurul Ainur. Dia pernah menjabat jabatan besar pangkatnya. Dia pernah jadi di peringkat antarabangsa pun dia punya jabatan. Saya pun mengenali dia lah,
Iya, iya. Masih bisa Baik, cakap Datuk. Kerinci dia. Masih Kerinci? Oh, iya, Masih iya, iya, bisa iya. lah. Datuk masih bisa cakap Kampung Kerinci atau campur lolo? Bisa. Bisa ya? Tapi kalau Jambi, orang Jambi pun dengan Kerinci pun ada juga persamaan ya. Saya tengok orang saya jumpa anak-anak Jambi itu ada juga macam Ya, kanti ada. itu orang Jambi cakap kanti juga kan? Kanti itu artinya teman. Ada berapa kata yang sama, Datuk. Ada juga banyak yang tidak sama. Sesama Kerinci pun ada perbedaan, Datuk. Banyak juga perbedaan. Ya. Iya, iya betul. Sikit-sikit lah. Datuk, ada lagi yang saya mau tanyai sekarang adalah tentang kaitan BMKJ. Apa yang sudah dilakukan kaitan BMKJ di Kuala Ya, Lumpur ya. tuh? Kita BMKJ sini memang BMKJ ya, Badan Musyawarah Keluarga Jambi ya. Kita dah ada komiti kita, dah ada komiti kita kan. Dan kita sering dulu pernah buat jugalah, pernah juga kita buat macam seperti apa ni jamuan hari raya, berbuka puasa kan. Jadi kita masih aktif lah, masih aktif kumpulan ini. Walaupun kita belum gerakkan sepenuhnya kan, tapi kita sedang mencari lah. Kalau boleh, saya ni punya pandangan, saya orang Kerinci saya banyak kenal Pak Sauki, tapi saya nak mencari orang Jambi ni, orang mata tadi Muara Bungo kan, Suara Lungun, banyak kan, berapa daerah tu di Jambi tu selain Kerinci? Iya. Banyak, ada 7-8 daerah tak silap saya. Ya. Agak susah nak dapat orang Jambi yang bukan keturunan Kerinci di Malaysia ini. Ada tapi susah nak jumpa. Mungkin tak ramai barangkali ya, belum ramai lagi. InsyaAllah kita akan kumpulkan orang-orang Jambi ini, khususnya bukan orang Kerinci lah, orang Kerinci banyak sebab Persatuan Kerinci pun agak aktif di sini. SKKN ke apa? HKKN. Kalau bahasa Malaysia kan SKKN. Kalau bahasa Indonesianya HKKN. Himpunan Keluarga Kerinci. Senang dia orang nak aktif kerana ramai bilangannya kan. Iya. Ada ketuanya, kemudian ada anggota panitianya, jawatan kuasanya kalau dipanggil sini kan. Selalu juga ada orang buat aktiviti sosial ni kan. Kadang-kadang jamuan. Mungkin hari raya ni pun mungkin dia orang akan buat juga lah. Kalau kami namanya di Indonesia halal bihalal lah tuh. Saya selalu baca halal bihalal lah. Apa tu? Itu acara silaturahmi setelah Idul Fitri Datuk. Makan-makan, itu namanya halal bihalal Datuk di Indonesia. Kalau di Malaysia apa namanya tuh? Kalau khusus hari raya itu rumah terbuka lah. Rumah terbuka atau open house ya. Jadi kita kan biasa tuh kalau pas waktu Idul Fitri tidak ada kesempatan untuk silaturahmi ke rumah-rumah masing-masing. Sehingga itu pertemuan atau silaturahmi itu diadakan setelah Idul Fitri itu, biasa seminggu, 2 minggu, masih di bulan Syawal. Apakah ada sama juga di Malaysia itu? Kalau khusus hari raya, hari Syawal, kita panggil rumah terbuka. Ya. Tapi kalau sekiranya bukan bulan Syawal, dia orang persatuan ni dia orang buat perjumpaan macam jamuan makan, musyawarah dan gotong royong ya. Kalau di sini ada gotong royong, membantu lah. Bagus juga lah KKN Malaysia. Datuk, nah ini yang terakhir Datuk. Kira-kira apa masukan Datuk untuk pengurus BMKJ nasional Datuk? Ya, saya rasa kita kalau KKN ini agak aktif ya. Malahan tradisi tarian-tarian kebudayaan Kerinci itu tersebar luas di sini. Tapi saya pun sendiri tidak jelas sama ada kebudayaan Jambi, masyarakat masa etnik tadi itu Muara Bungo, ada kebudayaannya sendiri ataupun sama. Jadi ini yang tidak diusahakan lagi lah ya. Tidak diusahakan supaya mungkin saya lihat selain daripada Kerinci lah, Jambi lah, orang-orang Jambi selain daripada Kerinci agak terbatas kegiatan dia orang. Semua dia orang barangkali datang sini untuk kerja ya, cari makan ya, cari rezeki, tapi tidak ada persatuan. Pernah diusahakan juga persatuan tapi tidak berapa sukses lah, Ada persatuan Jambi di sini dibuat dulu, tapi nampaknya tidak berapa sukses lah. Nah, Datuk, kalau tadi kan untuk BMKJ. Sekarang
apa masukan untuk dari Datuk untuk orang-orang atau kampung Datuk di Kerinci Datuk? Masukan, saran-saran untuk di kampung lah supaya kampung lebih maju. Kira-kira apa masukan Datuk? Mudah-mudahan ini kita bisa sampaikan ke pimpinan daerah sana lah, Kabupaten Kerinci atau kota Kabupaten Sungai Penuh. Mungkin Datuk punya ide-ide lah untuk daerah. Saya melihat Kerinci ini, ya khususnya Kerinci lah. Jambi pun saya pernah pergi Jambi ya. Saya pernah datang dulu dengan DPR, anggota-anggota DPR, berjumpa dengan apa itu, sudah arwah barangkali itu, Gubernur Jambi ketika itu siapa itu, Pak Nordin ya siapa? Pak Nordin. Nordin ya. Jadi kalau Pak Soki tanya apa yang sebaiknya Kerinci ini, saya masih lagi berpegang melihat perlunya akses keluar masuk Kerinci ini lebih baik lah, ya, lebih baik. Itu sangat penting kerana tak ada akses keluar masuk ni, infrastruktur yang baik ni agak susah kita. Bukan saja orang luar mau datang ya, malahan orang-orang yang berniaga ya, pergerakan orang-orang juga terbatas ya. Khususnya kalau jalan tidak ada misalnya. Tapi sekarang saya dengar, sebab saya dah lama tak pulang kan, barangkali sudah baiklah sedikit jalannya, tapi tetap juga saya rasa ada juga lah kawan-kawan cakap ada yang rosak juga jalannya, tidak dibaiki gitu. Apalagi kalau kawasan-kawasan pendalaman ya. Mungkin jalan besar misalnya daripada Sungai Penuh tu pergi ke Lempur ya, jalannya bolehlah mungkin sikit-sikit rosak, tapi kita harus ada jalan masuk ke kawasan-kawasan kampung ni yang lebih baik ya. Jangan jalan tanah merah bila hujan. Ini kampung-kampung tidak dapat maju lah kalau macam tu, susah. Mereka nak bawa hasil mereka hanya keluar kan. Jadi ini semua agak menyusahkan dan kemungkinan perlu, ya memang perlulah kita pihak pemerintah Kerinci khususnya tingkatkanlah ya infrastruktur di Kerinci itu ya. Yang lain-lain sangat sudah banyak baik lah ya. Saya tak tahu sekarang pesawat sudah ada masuk belum? Sudah ada pesawat Datuk. Cuma tidak tiap hari Datuk. Hanya pesawat kecil Datuk, belum pesawat besar. Malahan Pak Salki di Kuala Lumpur Jambi pun tidak ada pesawat. Kenapa tidak ada usaha dibuat? Harus negeri lah, G2G lah, government to government kan. Ini masukan Datuk juga supaya ada jalur penerbangan dari Kuala Lumpur langsung ke Jambi, sehingga banyaklah orang berkunjung ke Jambi, ke Kerinci untuk pariwisata, tourism. Sekarang belum ada. Belum ada Datuk. Ya, dari Kerinci ke KL atau sebaliknya belum ada Datuk. Iya. Dulu Datuk pada waktu ke Kerinci berapa jam Datuk? Datuk turun naik pesawat dari mana? Saya Jambi kan tidak ada kan. Saya kalau dulu pergi ke Jambi, saya lewat Jakarta. Harus transit Jakarta 2 jam lah rasa saya transit. Tunggu pesawat daripada Jakarta ke Jambi. Itu pakai Jambi. Tapi kalau Jambi ke Kerinci tak ada pesawat ketika itu. Datuk pakai darat, naik mobil lah. Masih ingat ke berapa jam? Saya sampai, ini cerita aja, saya pernah ke Kerinci ini tahun 79. Itu pertama saya datang balik ke Kerinci lah, pulang kampung lah ya. Saya dengan mak saya. 79. Ketika itu ya lama sudah ya. Jalannya dari Padang, saya melewat Padang ya. Masa itu pun tidak ada pesawat daripada Kuala Lumpur ke Padang. Pesawat harus turun di Medan. Dari Medan ambil pesawat Indonesia pergi ke Padang. Dari Padang nak ke Kerinci itu, wah dahsyat kali, 20 jam. 20 jam ya. 20 jam. Terus dalam bus ya, dalam mobil tu, wah bergerak macam ni terus ya. Tak berhenti terus lah. 20 jam pagi baru sampai Sungai Penuh lah. Itu pertama kali saya sampai di Kerinci lah, tanah kelahiran nenek moyang saya kan. Saya turun dari bus tu ya, mobil tu. Saya cium tanahnya lah, gitulah semangat saya Kerinci saya tu. Syukur ya, sujud syukur. Ada apa tu? Sakti Alam Kerinci. Saya, orang bilang teruja lah. Hebat sekali orang Kerinci ini saya katakan. Saya turun dari busnya, saya sujud cium tanahnya lah, gitulah. Sekarang Datuk jalan dari Jambi ke Kerinci itu 9 sampai 11 jam Datuk. Masih lama. Kali dari Padang Kerinci lebih dekat Datuk. Ya, lebih dekat daripada dari Jambi ke Kerinci. Katanya sekitar 5 jam Datuk.
dari Padang ke Kerinci? Kalau dari Padang pun lama, mungkin 8 jam lah. Ya, lebih 8 jam. Pak Sauki di Jakarta kan? Saya di Bekasi Datuk, tapi lahir di kota Jambi Datuk. Oh lah, ya orang Jambi lah. Ya. Datuk terakhir, pertanyaan terakhir nih. Datuk kan jadi pengusaha, berniaga. Kira-kira apa saran, masukan untuk anak muda Jambi, supaya mereka bisa menjadi seperti Datuk, menjadi pengusaha sukses lah. Apa yang harus perlu sampaikan pada mereka? Ya. Dia balik pada masa saya bilang tadi tuh, harus kerja betul-betul kuat lah, kerja betul-betul kuat untuk sukses ya. Kemudian kita harus pandai mencari peluang. Jadi kadang-kadang kita tak pandai mencari peluang, itu yang kita kerja berat tapi tak bisa senang-senang ya. Jadi harus kita pandai kita mencari peluang, untuk kita betul-betul usahakan ya. Jika peluang itu ada, kita usahakan betul ya. Diusahakan dengan bersungguh-sungguh, saya yakin ya. Saya yakin apa juga, khususnya kalau perniagaan ni kan, kita boleh sukses lah ya. Pertama, anak-anak muda di Kerinci ya, di Jambi, nomor satu, jangan lari daripada pelajaran ya. Ini penting ya, pelajaran. Saya sendiri pun sudah tua, saya sarjana, bukan muda. Dulu saya di Universiti Putra ya. Ketika muda lah, tapi saya sarjana kemudian ya, lewat sedikit ya, umurnya sudah dekat-dekat 40 ya. Jadi pelajaran ini penting lah ya, pada diri kita kalau kita mau maju lah. Ya. Baik Datuk, terima kasih Datuk ya yang sudah berkenan kita berbincang-bincang hari ini. Ya mudah-mudahan Datuk tetap sehat, sukses ya, kemudian juga masih bisa berkesempatan ke Jambi ya. Baik, diaspora Jambi yang ada di seluruh Indonesia maupun ada di luar negeri, selesai sudah diskusi bincang-bincang kita dengan seorang diaspora yang cukup sukses di Malaysia. Beliau adalah seorang pengusaha, politikus, ketua BMKJ Malaysia. Ya, mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa memberikan inspirasi khususnya kepada orang-orang Jambi yang ada di Jambi maupun yang ada di mana-mana. Baik semuanya, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya semoga Bapak Ibu semua tetap sehat, kemudian juga channel kita ini terus bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Jambi khususnya, kemudian untuk kemajuan Jambi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.